Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ismi Utami, NIM 213101010002. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A6 Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Imron Fauzi, MPDI. Oke, selanjutnya saya dari kelompok 5, kelas A6, Prodi Pendidikan Agama Islam, di mana kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Ismi Utami, NIM 213101100002, yang ditemani oleh partner saya yaitu April Ta'ajun Talila, NIM 2121010101 dan 01. Nah, sebelum kita melanjutkan pada penjelasan selanjutnya yaitu tentang penerapan siklus yang ada di PTK, kemudian ada kriteria yang harus ada dalam PTK, kemudian ada langkah-langkah juga. Alangkah baiknya kita mengetahui atau merefleksi kembali pelajaran yang kemarin, yaitu apa itu PTK. Nah, PTK kepanjangan dari penelitian tindakan kelas, di mana di sini suatu penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti dalam suatu kelas dengan dibantu oleh partner atau guru lain sebagai kolaborasi. Di dalamnya ada merancang, kemudian melaksanakan, kemudian mengamati, dan yang terakhir itu ada refleksi, di mana cara ini atau langkah ini untuk memperbaiki permasalahan atau suatu problem yang ada dalam suatu kelas. Dan di dalam tahapan PTK ada beberapa siklus yang harus kita lewati. Baik, setelah kita mengetahui apa itu definisi atau deskripsi dari PTK, langkah selanjutnya kita mengetahui tahap-tahap apa saja yang harus dilalui ketika menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya mengambil model atau pendapat dari ahli Kemis dan MC Taggart yang merupakan model pengembangan dari Kurt Lewin. Mengapa saya mengambil ini? Karena menurut praktisi, menurut para akademisi, model dari Kemis ini sangat populer dan dapat diterima oleh para akademisi dan praktisi. Nah, apa saja yang ada dalam model MC Taggart dan Kemis? Yang pertama yaitu adanya planning atau perencanaan. Yang kedua ialah action atau pelaksanaan. Yang ketiga ada observation atau pengamatan. Dan yang terakhir yaitu reflection atau refleksi. Nah, 4 cara ini merupakan model yang ada dalam PTK yang berdasarkan menurut pendapat dari Kemis dan MC Taggart. Langkah pertama yang harus dilalui yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau merubah perilaku dan sikap sebagai usulan solusi permasalahan. Nah, perencanaan ini dibuat setelah melakukan analisis permasalahan dan menemukan penyebab atau akar dari masalah. Sebelum kita melakukan perencanaan, peneliti harus melakukan diagnosa terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan terhadap suatu hal, di mana masalah yang akan dikaji melalui PTK ini biasanya
ada pada peserta didik dan juga ada pada guru. Masalah yang ada pada peserta didik biasanya meliputi nilai-nilai rata-rata peserta didik yang di bawah KKM, kemudian keterlibatan aktif atau pasifnya siswa ketika dalam pembelajaran, kemudian metode dari guru menyampaikan itu tidak sesuai dengan materi yang dikaji sehingga tidak dapat memahamkan peserta didik melalui cara atau metode yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian juga ada media pembelajaran atau fasilitas pembelajaran dari suatu lembaga yang kurang lengkap. Itu juga dapat memicu kurangnya pemahaman atau penyampaian informasi materi terhadap pemahaman peserta didik. Tahapan perencanaan yang ada di PTK yaitu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nah, pada tahapan pertama ini, guru harus memiliki sifat yang jujur dan sadar akan masalah tersebut, di mana guru dapat mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, yaitu seperti apa yang sedang terjadi pada kelas saya, kemudian masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu. Yang ketiga yaitu apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya. Kemudian apa yang akan terjadi jika saya biarkan tanpa ada solusi di dalamnya. Kemudian apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kelas saya tadi. Nah, setelah melakukan identifikasi masalah seperti ini, guru dapat mengelola pikirannya, dapat memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan analisis dan merumuskan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah dan dapat memunculkan masalah, guru dapat menganalisis dengan dokumen-dokumen pendukung seperti semisal analisis identifikasi masalahnya itu seperti nilai-nilai siswa yang di bawah KKM. Nah, dokumen pendukungnya itu bisa berupa daftar nilai yang ada dalam skor nilai. Kemudian juga guru dapat melihat pada kehadiran atau daftar hadir absensi siswa yang dapat menambah informasi baru dan menguatkan identifikasi masalah tadi. Dan cara yang ketiga dari tahapan perencanaan ialah merencanakan perbaikan. Setelah kita mengetahui dan mengetahui masalah tersebut dan cukup kuat masalah itu dan dapat diselesaikan melalui penelitian PTK. Yang ketiga, merencanakan perbaikan. Seperti kita menduga atau melakukan hipotesa terhadap masalah tersebut. Kira-kira alternatif apa atau solusi apa yang dapat kita ambil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas atau mutu dari pembelajaran tadi. Dan yang keempat tahapannya ialah menyiapkan pelaksanaan. Nah, menyiapkan pelaksanaan ini, guru dapat membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana dalam RPP sudah termuat KI, KD, yang relevan dengan tujuan pembelajaran, kemudian metode dan strategi ataupun bahan ajar yang digunakan ketika mengajar cukup relevansi dengan materi yang diajarkan kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dan menerima materi tersebut. Yang kedua yaitu menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung, semisal
babnya itu terkait, materinya itu terkait bab praktek wudhu. Nah, fasilitas yang dapat digunakan itu bisa berupa proyektor untuk menampilkan beberapa cara atau praktek wudhu yang baik dan benar. Nah, yang ketiga, menyiapkan pelaksanaannya itu dapat berupa merekam atau menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Di sini guru dapat melakukan indikator keberhasilan seperti nilai siswa dalam tes formatif, kemudian presentase kehadiran siswa, begitu. Dan yang terakhir yaitu guru dapat memantapkan keyakinan diri dan perlu menstimulasikan pelaksanaan tindakan dengan guru sejawat yang dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam hal masalah dalam PTK ini. Tahap kedua dari PTK ialah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dipersiapkan untuk dilakukan oleh guru sebagai upaya meningkatkan perubahan yang diinginkan. Nah, pelaksanaan ini harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan pada tahap pelaksanaan ini, guru yang sebagai peneliti dan sebagai pendidik dapat menghadirkan partner melalui guru lain atau kepala sekolah sebagai partner untuk dapat memberikan umpan balik kepada kita sebagai guru sekaligus peneliti, dan partner tadi dapat mencatat dan menulis kejadian atau informasi penting yang perlu dicatat. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang kriteria pelaksanaan, di mana kriteria pelaksanaan yang saya cantumkan ada 5. Yang pertama yaitu metodologi penelitian tidak boleh mengganggu guru ketika mengajar. Maksudnya ialah ketika kita mengajar sebagai pendidik, kita tidak boleh membedakan antara kondisi dalam penelitian dengan kondisi sebelumnya atau seperti biasanya. Yang kedua yaitu pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru. Nah, di sini guru dapat memanfaatkan guru lain atau teman sejawat sebagai partner untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Yang ketiga yaitu metodologi harus reliable atau dapat diandalkan. Karena apa? Untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang telah digunakan. Yang keempat yaitu permasalahan harus sesuai dengan kemampuan guru. Jika gurunya tidak mampu, maka jangan melakukan atau memunculkan permasalahan yang akan dibahas. Yang terakhir yaitu guru sebagai peneliti dan praktisi harus memperhatikan etika dan tugas-tugasnya. Guru sebagai peneliti ialah guru yang dapat melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan, dan guru sebagai praktisi ialah guru yang dapat memberikan pemahaman atau materi pengetahuan terhadap siswa-siswanya. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan, yang pertama ialah menggunakan rencana pembelajaran seperti yang telah dibahas pada slide sebelumnya, ialah menggunakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang relevan, yang kontinu, yang secara runtut atau sistematis terstruktur dalam penyusunannya. Karena apa? Karena hal tersebut itu dapat memicu atau mempengaruhi dari efektif atau efisiennya pembelajaran. Yang kedua, ialah menggunakan fasilitas dan sarana yang diperlukan. Guru sebagai seorang pendidik
harus bisa memfilter mana media yang akan digunakan, mana media yang sekiranya itu relevan dengan materi yang diajarkan kepada siswa, sehingga siswanya dapat memahamkan materi dan tidak ambigu dalam pengimplementasian atau dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menggunakan alat perekam. Alat perekam ini maksudnya ialah dalam tahap pelaksanaan, guru dapat menghadirkan partner atau guru lain sebagai teman sejawat, sebagai pencatat dokumen atau pencatat hal-hal penting yang perlu dicatat, sehingga dapat memudahkan guru yang sekaligus peneliti tadi dapat mengumpulkan beberapa data yang penting. Selanjutnya ialah pengamatan, di mana pengamatan termasuk pada tahap ketiga dalam penelitian tindakan kelas. Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan kelas dengan melakukan pencatatan, perekaman, dokumentasi pada gejala-gejala atau masalah yang muncul pada saat pelaksanaan tindakan, di mana pengamatan ini dilakukan pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu detail atau terlalu mendalam karena pada tahap ketiga dan tahap keempat sebentar lagi di slide selanjutnya akan dibahas tuntas oleh partner saya yaitu Aprilta di video selanjutnya. Pada tahap yang keempat yaitu refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan pada tahap pelaksanaan, kemudian perencanaan tadi, dan pengamatan atau observasi, baik mengungkapkan kelebihan maupun kekurangannya dan mengenali hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, pada tahap keempat ini merupakan tahap yang terakhir dari penelitian tindakan kelas, di mana dapat disimpulkan bahwa ada 4 tahap dalam penelitian tindakan. Yang pertama yaitu tadi perencanaan atau planning, yang kedua ialah action atau tindakan pelaksanaan, yang ketiga ialah observation atau pengamatan, dan yang terakhir ialah reflection atau refleksi. Nah, pada tahap-tahap yang telah saya sebutkan tadi merupakan tahap pada siklus 1. Jika dirasa pada siklus 1 ini belum sempurna atau belum layak, maka dilanjutkan pada siklus yang kedua. Model siklus penelitian tindakan kelas yang saya ambil ialah menurut pendapatnya dari Kurt Lewin dan Chemis dan MC Taggart. Nah, menurut Kurt Lewin sendiri ialah yang pertama tahapnya melalui planning atau perencanaan, yang kedua acting atau tindakan, yang ketiga observing atau pengamatan, dan yang terakhir ialah reflecting atau refleksi, perenungan. Kemudian pada pendapat Kurt Lewin ini dikembangkan lagi oleh Chemis dan MC Taggart, di mana pada model Chemis dan MC Taggart ini sangat populer dan dapat diterima oleh para praktisi dan akademisi. Nah, yang pertama yaitu tahapnya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada siklus yang pertama. Nah, di sini walaupun hanya adanya peningkatan tapi tidak adanya indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan, maka harus
harus ada tindak lanjut atau perbaikan pada tahap refleksi untuk melanjutkan pada siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua ini sama tahapannya. Yang pertama ialah perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga ialah pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, jika sudah datanya itu terkumpul dan dirasa sudah terpenuhi apa saja yang menjadi masalah dan apa saja alternatif atau solusi yang dapat diterapkan dan menghasilkan suatu hasil yang membanggakan dan suatu hasil yang perubahan, maka siklus 2 tadi dirasa sudah cukup. Nah, untuk penutup dari saya ingin memberikan sebuah motivasi atau quotes karena saya meniru dari dosen saya yaitu Bapak Dr. Imron Fauzi MPD, MPDI, karena beliau setiap melaksanakan perkuliahan, di terakhir perkuliahannya beliau selalu memberikan motivasi kepada kami sebagai peserta didik. Nah, quotes-nya dari saya ialah, jika mimpi itu merupakan alasan untuk keberhasilan, maka merealisasikannya adalah sebuah kewajiban. Thank you, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.